Kiranya Anda dapat menikmati kebaikan hati Tuhan dan hidup dalam ketenangan hati yang Ia limpahkan kepada Anda di dalam Kristus. Mari merenungkan Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan firman-Nya untuk menerangi dan menguduskan hidup kami. Amin. Cerita Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 adalah tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa. Ini peristiwanya tepatnya. Pada waktu itu manusia berjalan seperti biasanya karena mereka tinggal di taman dan mereka mengelola taman itu. Tentu saja mereka akan berjalan-jalan di taman, baik untuk sekedar menikmati taman maupun untuk mengelolanya. Dan pada hari itu ketika mereka sedang berjalan di taman, maka mereka bertemu dengan ular. Dalam hal ini ular ini gambaran daripada iblis ya. Dan ular atau gambaran iblis ini berkata kepada mereka, menggoda mereka untuk mereka memakan satu-satunya pohon yang dilarang oleh Tuhan, memakan buah dari pohon itu. Dan mereka menolaknya. Tetapi namanya iblis yang menggoda, dia terus menggoda dan akhirnya mereka berhasil, Adam dan Hawa untuk tergoda. Sehingga mereka kemudian memakan buah yang dilarang Tuhan itu. Dan kemudian ketika mereka selesai makan buah yang dilarang itu, maka mereka jadi malu. Mereka malu. Sehingga mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Kenapa? Karena mereka malu karena telanjang. Padahal sebelumnya ketika Adam dan Hawa bertemu untuk pertama kalinya, Tuhan menyatukan mereka sudah dalam keadaan telanjang tetapi mereka tidak malu. Ini bukan pertemuan pertama mereka. Mereka sudah bertemu, mereka sudah disatukan. Tetapi kemudian ketika mereka berbuat dosa untuk pertama kali, mereka justru malu karena telanjang. Nah itu peristiwanya, Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Dan dari peristiwa itu kita belajar beberapa hal. Yang pertama, kita melihat bahwa di dunia ini bukan hanya ada manusia, tetapi juga ada iblis. Walaupun di dalam penciptaan kita sudah melihat bagaimana Allah menciptakan alam semesta termasuk manusia, termasuk menempatkan manusia di Taman Eden, termasuk mempertemukan Adam dan Hawa, kita tidak melihat sama sekali ada penciptaan iblis di sana. Karena penciptaan iblis tidak ditulis di depan dan bahkan di sepanjang kitab suci, hanya disinggung ketika di beberapa bagian ada di kitab Yesaya. Tetapi secara umum tidak ada detail-detail penciptaan iblis maupun penciptaan malaikat lain. Karena penciptaan malaikat itu tidak sedetail di manusia ketika Alkitab ditulis. Tapi kita bisa bilang bahwa iblis itu adalah malaikat yang memberontak. Sehingga di bumi ini bukan sekedar Tuhan menempatkan manusia, tetapi juga ada iblis yang dibuang. Dan karena iblis itu sifatnya adalah memberontak, maka selama-lamanya dia akan memberontak. Dan bagian dari pemberontakannya adalah dia mau mengajak manusia untuk bersama-sama dengan dia untuk melawan Allah. Dengan cara apa? Melanggar apa yang Allah katakan. Dan pada bagian ini, peristiwa inilah pertama kalinya manusia melawan Allah, melawan penciptanya, melawan Bapaknya sendiri. Karena hasil dari godaan iblis. Iblis menggoda karena iblis ingin manusia juga memberontak. Manusia tergoda karena manusia di ayat yang kita baca sekarang ya. Ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Manusia tergoda karena menganggap baik, menganggap menarik,
menganggap sedap hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi manusia itu menikmati apa yang dilarang oleh Allah, dan demikian dia berdosa. Dan demikianlah dosa terjadi. Dan sejak saat itu manusia tidak lagi sama. Karena bahkan suami dan istri Adam dan Hawa, mereka malu melihat satu dengan yang lain. Kenapa? Karena dosa menyebabkan manusia itu hidup di dalam rasa malu. Dosa membuat manusia hidup di dalam rasa malu. Itu kenapa manusia menutupi dirinya. Pada bagian ini menutupi dengan daun pohon ara, dengan daun pohon, yang kemudian nanti beberapa hari ke depan kita akan lihat Tuhan mengganti penutupnya dengan kulit hewan, sesuatu yang lebih permanen. Dan pelajaran kita pada renungan kesempatan ini, mari kita melihat dengan adanya iblis di dalam dunia, maka akan terus ada godaan. Dan dengan adanya manusia yang sudah berbuat dosa, maka cenderungannya adalah sejarah akan berulang. Sehingga baik Adam maupun Hawa, baik keturunan-keturunannya, bahkan kita sampai sekarang, generasi ini juga sangat rentan dengan dosa. Akan terus berulang, kita terus berbuat dosa, kita terus digoda iblis, dan kita akan terus hidup dalam rasa malu karena dosa. Pelajaran ini mengingatkan kita, itulah manusia dengan sifatnya. Tetapi Alkitab ditulis agar kita memiliki hubungan dengan Tuhan, agar kita datang pada Tuhan, agar Tuhan ketika menyatakan dirinya dapat menolong kita untuk keluar dari dosa-dosa kita, mengenyahkan, menyingkirkan rasa malu kita, sehingga kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Bapa kita, yaitu Allah. Amin. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat mengenal siapa kami manusia, siapa Engkau Tuhan, mengenal ada potensi yang berbahaya dari iblis, sehingga kami terus mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya kiranya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.